panas, tampaknya perseteruan antara Nikita Mirzani dengan geng sirkus semakin panas. Seperti tak akan ada air yang memadamkan terbakarnya emosi kedua belah pihak ini, saling sindir menyindir di sosial media masih saja berlanjut. Entah sudah memasuki episode keberapa, warganet semakin dibuat penasaran saja dari akhir cerita yang membuat pengguna skincare resah. Kembali lagi di program terupdate dan terpercaya yang mengupas informasi kehidupan selebritas tanah air hanya di Next Update. Perseteruan Nikita Mirzani dan Sheila Shaukia memang sudah menjadi konsumsi warganet tanah air. Walaupun sebelumnya mereka cukup sering menghabiskan waktu bersama selama masih berteman baik, hubungan pertemanan itu retak. Meski sempat retak, baik Nikita Mirzani dan Sheila Shaukia masih bisa menahan emosi dan amarah masing-masing. Namun emosi Nikita Mirzani meledak bak larva gunung meletus saat adik-adik Sheila Shaukia menyinggung dirinya ketika sedang siaran langsung di sosial media. Dari situlah perseteruan ini berlanjut hingga sekarang. Nama Arif Panda juga menjadi salah satu lawan Nikita Mirzani di sosial media. Arif Panda begitu sangat bersuara tentang Nikita Mirzani, terlebih saat Nikita Mirzani dan Mail Syaputra menjadi tersangka. Pesan menohok pun diberikan Arif Panda ketika Nikita Mirzani menyebut nama Sheila Shaukia dalam live Nikita Mirzani di sosial media. Teruntuk Nikita Mirzani Mawardi alias tersangka. Kenapa sih sayang ngedabrus aja, nggak bisa ya sehari itu di live nggak ngomongin SS, nggak ngomongin Sheila Shaukia. Pengen banget Sheila Shaukia hancur, nggak bisa. Nggak bisa, kau nggak bisa, nggak sok-sok cantik. Kau itu bukan siapa-siapa, ya. Kau itu sekarang tersangka. Paham kau tersangka? Nggak ada yang mau bantuin kau, ya, karena kau itu tersangka dan jelas kejahatan yang kau lakukan itu. Paham? Ya, ya. Bak kata pepatah, ya. Gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak. Apakah artinya? Artinya adalah nggak usah sok-sok komentarin Allah. CSS kalau Muse itu nggak dibayar, mana pada mau. Kau tidak berhak ngomong seperti itu karena kau itu masih dibayar. Kau itu adalah orang yang dibayar, ya. Kalau Sheila Shaukia ini orang yang membayar. Kenapa dibayar? Karena menghargai keringat orang, menghargai waktu orang. Ya, orang juga menguras waktu, menguras keringat jalan di atas panggung itu. Paham? Kau itu juga masih dibayar sama orang. Jadi jangan banyak kali ngomong kau. Kau nyanyi sana sini dari panggung ke panggung, walaupun suara kau itu fales, kau masih dibayar sama orang. Mau juga alhamdulillahnya ada orang yang masih mau bayar kau, walaupun suara kau di mana? Kau di langit ketujuh, suara kau di tanah ke-8. Kayak mana itu? Makanya jangan bacot, ya. Jangan banyak kali bacot kalau kira-kira kita masih dibayar sama orang. Setidaknya SS alhamdulillah dikasih rezeki sama Tuhan, ya, mampu, ya, membayar orang, ya. Kau mampu. Kau mampu meres yang kau mampu. Kau itu meres yang mampunya, ya. Meres kau mampunya uang haram, ya, uang haram. Uang haram yang akan mendarah daging sampai ke cucu-cucumu itu. Ingat itu, ya. Sakit kan? Sakit, memang sakit. Nah, mulut aku nggak pernah nggak sakit. Memang sakit. Mau kenapa kau? Nggak senang kau sama aku? Ya udah, bukalah blognya kalau kau nggak senang. Nggak capek apa? Ngintilin story aku pakai akun fake kau itu. Nggak pantas kau. Makanya sadar diri, ya, sadar diri. Kau kan dekat sama orang, semua mau kau uangkan. Sakit jiwa kau. Cek deh, kadang kau sakit jiwa loh, Cong. Sumpah, aku bilang takut aku. Sebenarnya kau bukan di sel cocoknya, di kerangkeng kau cocoknya. Makanya janda birahi, ya, sadar diri. Sadar diri kau. Kemarin dijadiin Muse aja kau minta bayaran. Diturutin lagi. Makanya hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak penting ku bahas. Cuman kan karena mulut kau itu, ya, mulut binatang. Jadi harus ku bahas. Harus ku bahas. Sebenarnya hari ini aku nggak mau bahas apa-apa. Cuman ya harus ku bahas. Memang harus ku bahas. Cocok kau memang ku bahas. Perasaan. Ih, serem.
aduh kayak mana ya perasaan ini kau, orang-orang terdekat kau jadi status tersangka sekarang. Tersangka loh kocong. Ih, udahlah jangan menutupi hati kau yang gundah gulana itu dengan live kayak gitu, nggak ada gunanya. Orang juga udah tahu semua kau itu takut. Takut ya. Tentu warganet juga pasti masih ingat dengan kasus geng Sheila Saukia yang melabrak dokter detektif di salah satu rumah makan yang ada di Jakarta. Hingga sampai saat ini, buntut dari permasalahan itu masih berjalan. Saling lapor-melapor antara keduanya. Beberapa waktu lalu, Sheila Saukia maupun Arif Panda menghadiri kantor kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Terkait dengan kejadian di rumah makan Suwardi, di mana dokter live TikTok di sana dan mereview satu produk yang sepertinya atau seolah-olah dari USS. Ternyata apa yang direview yang ditunjukkan di live TikTok itu tidak pernah dijual dan sudah 2 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada. Jadi makanya dari pihak USS datang ke rumah makan Suwardi untuk menanyakan dari mana dia dapat produk itu. Maksudnya dari Papanda, saya, suami dan yang lain hari Senin ya? Hari Senin, 2 lagi hari Senin. Jadi sebenarnya begini teman-teman, itu bukan pemeriksaan maksudnya penyidikan. Ini masih interview, wawancara, Klarifikasi ya? Masih klarifikasi. Masih interview, jadi belum sampai kemana-mana saja. Kak Sheila, Ya, masih interview, jadi PHP-nya saja DA interview. ada siapa aja yang diklarifikasikan tadi? Iya, ada saya, ada istri, dan Arif Apanda, ada 3. Itu masing-masing 25 pertanyaan semua atau gimana? Nah, saya beda-beda. Beda-beda, kan tergantung materinya. Ya, tapi Ibu SS 25. Juga aku sempat kaget ya, karena yang kita datangin kemarin itu doktif, tapi yang laporan kita dokter Samira. Berarti satu orang ini punya 2 identitas. Ya, aku juga nggak ngerti. Seharusnya dokter Samira ini bangga dengan gelar dokternya gitu. Maksudnya dia open ke publik aja kalau dia itu seorang dokter gitu, nggak perlu pakai dokter detektif. Kan dia tagline-nya menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat gitu ya. Seharusnya dia bangga dengan gelar dokternya, bukan memakai gelar dokternya untuk meminta uang sebanyak 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar kepada dokter Reza. Dan itu juga membawa-bawa nama DPR. Nah, menurut aku sih DPR harus turun tangan untuk ngebantu polisi dalam menyelesaikan masalah ini. Karena kalau enggak sih, menurut aku patut dicurigai bahwa oknum DPR yang disebut sama si dokter Samira ini benar adanya. Aku ada berapa pertanyaan ya tadi ya? 5 pertanyaan aku. Apakah udah selesai atau ada berikutnya? Ada berikutnya nanti di hari Senin. Karena tadi aku lebih memilih untuk tarawih dulu, jadi aku close. Ya udah, aku sambung di hari Senin. Gak ada kendala, semua lancar-lancar ya, karena ini adalah undangan klarifikasi. Jadi kita cuma tanya jawab antara terlapor dengan penyidik. Udah fokus aja sama tersangkanya dia, jangan nyinyirin orang mulu ya. Kita percayakan kepada polisi aja. Di sini saya yakin bahwa polisi akan tegak lurus dalam masalah ini. Enggak ada rasa kecewa sih. Itu kan semua dari polisinya ya. Itu wewenang polisi untuk nahan atau enggak nahannya. Yang penting status dia sekarang sebagai tersangka. Berarti udah memenuhi bukti ya. Gitu ya semuanya ya. Makasih. Oke, makasih ya. Selamat berpuasa. Oke pemirsa, demikianlah kabar terkini terupdate kehidupan selebritas tanah air hari ini. Terus saksikan next update hanya di channel YouTube Nexera Entertainment.